masyarakat, tokoh adat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kareba semuanya? Itulah cuma yang saya bisa. Ustaz Thomas sudah sampai ujung pandang apa belum? Saya jawab baru sampai Makassar. Rupanya namanya dua, tempatnya satu. Saya senang sampai di Makassar ini, berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas Aceh, turun dari Aceh Sumatera Utara Medan, turun lagi ke bawah berjumpa dengan satu provinsi Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS Kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Oh, baru saya paham. Itu nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai tolong nanti dibuatkan fotonya, kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Oh, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus begitu kaca kami dibuka, Ustaz silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam, Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab kata dia. Loh, saya nggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran apa? Begitu dibuka rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar. Kami kurang antisipasi kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar. Layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi. 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu, menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asmaul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah. Ar-Rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan. Sampai hari ini tidak ada dokter spesialis kandungan satu pun di dunia ini, dari Jepang sampai Eropa, Amerika, tak ada yang bisa membuat kantong janin ini. Makanya operasi LGBT belum berhasil sampai sekarang. Belum bisa mereka membuatkan kantong janin.
Masalah wajah bisa. Berapa banyak laki-laki setelah operasi wajahnya lebih cantik daripada perempuan? Ada. Tapi masalah kantong janin tak ada. Makanya kalau ada perempuan diponis dokter, Bu, ini di dalam rahimnya ada kista, harus dioperasi. Nanti setelah dioperasi dibuang, dan setelah rahim hilang, ibu tidak lagi bisa mengandung, tak bisa punya anak. Maka si ibu pun meneteskan air mata, menangis terisak. Oh, aku tidak bisa punya anak. Istrinya menangis, suaminya tersenyum. Kan banyak yang senyum sekarang. Apa maksudnya Pak Ustadz? Yang nggak nyambung minum. Kalau kurang cairan payah konek ya. Yang jelas bahwa rahim, keutamaan, kehebatan. Sepanas-panasnya Afrika Utara 50 derajat Celcius, belum ada janin yang melompat keluar karena kepanasan. Sesejuk-sejuknya kutub selatan, di bawah 0 derajat tidak ada janin yang keluar beku macam es batu. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling stabil. Tempat paling stabil di dunia adalah rahim. Makanya anak-anak itu lahir dalam keadaan tenang. Tapi setelah dia sampai ke dunia, maka dia kedinginan, menggigil, biru bibirnya waktu pertama lahir. Bagaimana cara memanaskan badannya? Dimasukkan ke dalam kotak. Apa namanya itu? Karburator. Masukkan ke dalam kotak itu supaya badannya hangat. Maka langsung temperatur Celcius Fahrenheitnya diatur. Tidak boleh lebih dari sekian derajat Celcius. Nah, sebentar-sebentar dilihat oleh bidan. Habis itu dia ngurus bayi yang lain. Kejap lagi dia tengok di dalam. Gimana keadaan bayinya? Oke, no problem. Dulu begitu. Sekarang bidan setelah dia masukkan ke dalam, dia pun sibuk main HP. Oh gitu dibuka, matang anak. Ibu-ibu bidan jangan tersinggung. Ini kejadiannya bukan di Makassar, di tempat lain, di negeri antah berantah. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa, itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan, ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. Monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas wajib diajarkan, namanya ilmu monyet, biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam.
Maka anak Nabi Nuh tinggal 3, Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Menikah India dengan Cina, lalu yang diambilnya yang jelek-jeleknya aja. Kulit si India diambil, pas hidung Cina diambil, pas rambut Cina lurus diambil. Nah, itulah nasib lah. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi, wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman, wal mu'minat, orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat, ceramah pun disunat, dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton nggak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap, sedikit, habis itu share. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz.
Ya nggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustadz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina, Buddha, dengan Konghucu jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya nggak akan berkurban. Nah, itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik, kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustadz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis. Rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al-Mahi. Al-Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasyir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Ana Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang bapak, namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik
paling tinggi nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba. Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon, Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat airport, siapa? Saya minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB Ibrahim, kok nggak ada gambarnya. Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim, nggak ada. Bram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare namanya aja udah terbayang, ini orang pasti nggak pernah mandi wajib. Sunnah. Ustadz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non muslim. Pak Ustadz, saya security nih, kantor non muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, bang sifak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong, bingung gimana caranya mau minta tolong. Enggak mungkin, excuse me, tabe. Gitu caranya. Akhirnya dapat jalan di tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, fa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika
naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chow Yun Fat, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipacai. Ustadz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina. Saya punya kawan SD dulu satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul, manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat 2 kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat, selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup, jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Ya, baik. Semoga sakinah mawaddah warahmah, ya, itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke, gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya nggak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz nggak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah, tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah kami bilang haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi, dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu 1 botol asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Muqawqis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Ya perlu takut. Diberi Nabi diberi kendaraan Bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko, begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang